Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang apa itu iftirakul ummah atau kajian tentang perpecahan di tubuh umat Islam ya. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang mukadimah, di mana kita membahas hadis Rasulullah SAW tentang iftirakul ummah. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang definisi iftirak itu sendiri. Apakah iftirak itu menurut bahasa dan menurut istilah. Definisi iftirak secara bahasa di iftirak secara bahasa artinya adalah diantaranya adalah al-inqisam. Kalau dalam istilah bahasa, iftirak ini memiliki banyak makna ya. Ini diantaranya adalah al-inqisam. Kemudian ada al-mufaraqah. Al-mufaraqah. Mufaraqah. Kemudian ada al-farqu. Iftirak menurut bahasa ini diantaranya adalah al-inqisam, artinya adalah terbagi-bagi atau terpecah-pecah. Kemudian iftirak menurut bahasa yang kedua adalah al-mufaraqah. Al-mufaraqah ini artinya adalah saling berpisah. Kemudian makna yang ketiga dari iftirak menurut bahasa adalah al-farqu, artinya adalah perbedaan. Perbedaan antara dua hal. Ya. Pengertian ini secara bahasa bisa kita lihat dari kitab Aunul Ma'bud. Itu adalah makna iftirak dari bahasa. Sedangkan secara istilah, iftirak itu ada dua makna ya. Yang pertama adalah at-tafarruq. At-tafarruq fid-din wal ikhtilaf. Di makna pertama dari iftirak menurut istilah adalah at-tafarruq fid din wal ikhtilaf fihi. Artinya adalah perpecahan
perpecahan dan perselisihan dalam din, ya, atau agama. Dalam hal ini adalah agama Islam. Ini sesuai dengan pengertian ini sesuai dengan surat Al-Imran ya, ayat 103. Al-Imran ayat 103, yaitu wa'nasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, yang artinya dan berpegang teguhlah dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah. Ini menurut istilah ya, at-tafarruq fid din wal ikhtilaf fihi, perpecahan dan perselisihan dalam din atau agama. Makna yang pertama ini sesuai dengan pengertian Quran surat Al-Imran ayat 103 ya, yang artinya dan berpegang teguhlah dengan tali Allah dan janganlah kalian berpecah belah, wala tafarraqu. Dan Rasulullah SAW dalam hal ini bersabda, Yahudi terpecah menjadi 71 firqah atau 72 firqah. Maka maksud dari firqah dalam hadis ini adalah ikhtilaf fil usul, yaitu perselisihan dalam masalah yang prinsip beragama, dan ikhtilaf tadad yang artinya perselisihan yang berakibat kepada permusuhan dan keluar dari sunnah. Jadi iftiraq menurut makna yang pertama ini adalah dijelaskan oleh Nabi sesuai dengan hadisnya bahwa perselisihan dalam masalah agama ini mengakibatkan permusuhan dan keluar dari sunnah. Ya. Kemudian iftiraq menurut bahasa yang kedua al-iftiraq. Al-iftiraq an jama'atil muslimin. Makna yang kedua yaitu al-iftiraq an jama'atil muslimin, yang artinya berpisah dari jamaatul muslimin, jamaah muslimin. Al-iftiraq an jamaatil muslimin, yang artinya berpisah dari jamaah muslimin yang merupakan umat Islam pada zaman Rasul dan para sahabat. Ini makna yang iftiraq menurut Islam, makna yang kedua, di mana pengertiannya adalah mereka dan orang-orang yang mengikuti petunjuk
mereka setelah munculnya iftiraq, perpecahan adalah ahlus sunnah, ya. Baiklah hadirin sekalian, dari pengertian melalui bahasa dan istilah ini, secara praktis dapat disimpulkan bahwa makna iftiraq menurut syar'i adalah keluar dari pada sunnah Rasulullah SAW dan jamaah dalam usuluddin, ya. Jadi perpecahan ini adalah mengakibatkan keluar dari sunnah dan jamaah atau barisan kaum muslimin dalam hal usuluddin atau dalam hal agama yang prinsip, ya, baik sedikit maupun banyak, yang berkaitan dengan i'tiqadiyah, amaliyah, atau hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat yang besar. Jadi yang berkaitan dengan kemaslahatan umat yang besar termasuk juga di dalamnya memberontak imam kaum muslimin dengan cara mengangkat pedang, dalam artian memberontak, ya. Jadi secara praktis bahwa iftiraq ini adalah perpecahan umat muslim dalam ranah usuluddin, ya, yang mengakibatkan perpecahan dan perselisihan dalam urusan agama, ya, baik yang berkaitan dengan i'tiqadiyah, amaliyah, atau hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat yang besar. Termasuk juga di dalamnya memberontak imam kaum muslimin dengan cara mengangkat pedang atau dengan cara kekerasan, yaitu memberontak, ya. Hadirin sekalian, sedangkan yang dimaksud dengan ahli iftiraq adalah firqah, ya. Yang dimaksud dengan ahli iftiraq itu adalah firqah atau golongan yang keluar dari jalan ahlus sunnah wal jamaah dan para imam kaum muslimin beserta jamaahnya, ya, dan tidak mau meniti jalan mereka dan para pengikutnya serta menyimpang dari manhaj salafus soleh. Jadi ahli iftiraq ini adalah firqah atau golongan, ya, yang keluar dari jalan ahlus sunnah wal jamaah dan para imam kaum muslimin beserta jamaahnya. Ini termasuk juga ciri-cirinya, ya, ciri-ciri ahli iftiraq atau golongan yang menyimpang atau yang berselisih dari ahli sunnah wal jamaah, yaitu keluar dari jalan ahli sunnah wal jamaah dan para imam kaum muslimin beserta jamaahnya, tidak mau meniti jalan mereka dan para pengikutnya. Jadi barisan al-iftiraq ini atau firqah al-iftiraq ini, mereka tidak mau meniti jalan, ya, seperti jalan imam kaum muslimin, ya, dan para pengikutnya, serta menyimpang dari manhaj salafus soleh. Mereka adalah pemberontak yang keluar dari imam kaum muslimin, tukang debat, dan pembuat persengketaan dalam din atau pembuat masalah dalam urusan agama. Ini bisa disebut dengan ahlul kalam dan para pelaku bid'ah. Yaitu contohnya
Khawarij, Syiah, Qadariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Jahmiyah, Musyabbihah, Tasawuf, Batiniyah, Falasifah, Kulabiyah, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti kita bahas satu persatu di pertemuan kita selanjutnya ya. Dan siapa saja yang meniti jalan mereka. Jadi ahlul kalam dan pelaku bid'ah yang tadi contoh-contoh itu berikut dengan pengikut mereka ya. Jadi hadirin sekalian, setiap golongan yang disebutkan tadi akan terpecah kembali menjadi beberapa golongan ya. Dan itu tentunya pasti akan terjadi ya, karena mereka bersifat sering menyelisih sunnah, maka mereka tidak di jalan yang lurus, maka dia akan membuat jalan-jalan baru ya. Dan akan terus begitu. Kemudian ahlul iftiraq juga disebut dengan ahlul bid'ah, karena biasanya kata firaq selalu dikaitkan dengan term bid'ah. Oke, saya ulang kembali. Ahlul iftiraq disebut dengan ahlul bid'ah karena biasanya kata firaq selalu dikaitkan dengan terminologi bid'ah. Ini senada dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, bid'ah itu dikaitkan dengan firqah. Bid'ah itu dikaitkan dengan furqah, sebagaimana sunnah selalu dikaitkan dengan jamaah. Jadi pasangannya adalah bid'ah kaitannya dengan furqah, sunnah selalu dikaitkan dengan jamaah. Firqah adalah bid'ah, sunnah jamaah. Seperti perkataan ahlu sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah wal furqah. Demikian definisi tentang iftiraq baik menurut bahasa maupun menurut istilah ya. Pada pertemuan kali ini kita sudah mengetahui sedikit banyak tentang arti dari iftiraq atau perpecahan umat ya. Di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan mencoba menguraikan melalui buku Dirasatul Firaq ini yaitu bagaimana sebab timbulnya al-firaq al-islamiyah. Apa sebabnya timbul perpecahan di dalam tubuh Islam ya, di dalam tubuh umat Islam. Kenapa sebabnya ada perpecahan tersebut ya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba mencari bagaimana sebab-sebab sehingga Islam ini menjadi terpecah belah ya. Apakah karena sesuatu hal yang belum kita pahami. Kemudian kita akan mencoba mengetahui sejarah munculnya al-firaq al-islamiyah di video yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.